Bayangkan kamu hidup di kota yang tak pernah tidur, jalanan penuh lampu, suara klakson, pancaran internet tanpa jeda. Tapi malam itu semuanya berhenti, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada sinyal, bukan karena kerusakan, bukan karena bencana, tapi karena di langit, sesuatu yang tak terlihat telah menjatuhkan keputusan. Gelaplah engkau malam ini. Itulah yang terjadi di Ukraina 15 dan 16 Juli kemarin. Tapi ini bukan sekadar serangan. Ini adalah pengumuman. Bukan diumumkan lewat konferensi pers, tapi lewat dentuman presisi yang menghantam jantung kehidupan. Rusia sedang bicara, dan yang mereka katakan bukan untuk Ukraina, tapi untuk seluruh dunia. Rudal Kaliber dan Iskander diluncurkan berlapis. Drone kamikaze Shahed buatan Iran meluncur dalam gelombang panjang. Tapi targetnya bukan pangkalan militer, bukan tank, bukan senapan, tapi gardu induk, pembangkit listrik, tangki air, server pusat distribusi, bahkan jaringan air dan internet. Bukan untuk membunuh secara langsung, tapi untuk melumpuhkan secara perlahan. Inilah wajah baru perang modern, dan Rusia sedang memainkan peran utamanya dengan sangat dingin. Ini bukan tentang jumlah tentara, ini tentang siapa yang bisa menjatuhkan sebuah negara tanpa harus menaklukkan wilayahnya. Strategi ini disebut perang berlapis. Gelombang pertama, drone murahan dikirim dalam jumlah besar. Tujuannya sederhana, menguras energi, memaksa radar Ukraina terus menyala, memaksa sistem pertahanan menembak habis-habisan ke udara, ke arah benda kecil yang murah tetapi terus-menerus datang. Dan ketika amunisi mereka terkuras dan pertahanan mereka mulai longgar, barulah senjata sesungguhnya datang. Rudal presisi yang cepat, mahal dan mematikan, langsung ke sasaran ke titik-titik vital kehidupan. Ini bukan kebetulan, ini bukan asal tembak, ini skema, ini simulasi yang sudah dipelajari bertahun-tahun. Dan Rusia sedang menunjukkan pada dunia bahwa meskipun dunia barat memperkuat Ukraina dengan sistem pertahanan canggih, Rusia tidak bergeming, mereka tidak takut, mereka tidak goyah. Dan ketika Amerika mengancam lewat Donald Trump dengan tarif ekonomi dan sanksi perdagangan, Rusia tidak membalas dengan konferensi atau nota diplomatik. Mereka membalas dengan rudal, diplomasi gaya Rusia, tidak basa-basi, tidak senyum, langsung hantam jantung. Rusia bukan negara kecil yang bisa dikunci pakai embargo. Mereka bukan Irak, bukan Suriah. Mereka negara dengan cadangan energi terbesar di dunia, negara dengan kekuatan nuklir, kekuatan udara, dan kekuatan teknologi yang selama ini sengaja mereka sembunyikan. Barat terlalu terbiasa melihat konflik sebagai peluang dominasi. Tapi Rusia melihat konflik sebagai peluang unjuk realitas, bahwa kekuatan itu bukan soal siapa yang punya lebih banyak sekutu, tapi siapa yang bisa bergerak tanpa perlu izin siapapun. Dan gerakan ini, serangan 15-16 Juli, bukan hanya tentang menghancurkan infrastruktur. Ini adalah pernyataan posisi geopolitik. Rusia sedang bilang ke dunia, kami punya taring, kami tahu kapan menggigit, dan kami tidak takut menunjukkan darah di ujungnya. Karena kalau Rusia ingin hanya menargetkan tentara, mereka bisa lakukan sejak lama. Tapi yang mereka targetkan adalah sistem, energi, air, internet. Karena kalau kamu bisa padamkan listrik, kamu bisa padamkan moral. Kalau kamu bisa lumpuhkan air, kamu bisa lumpuhkan harapan. Ini adalah strategi psikologis, bukan frontal tapi sistemik. Dan yang paling mengerikan, efektif. Dan sekarang Barat terjebak dalam dilema. Kalau mereka membalas terlalu agresif, eskalasi bisa membesar. Tapi kalau mereka diam, Rusia terus mengirim pesan lewat kehancuran. Ukraina pun di tengah-tengah pusaran. Minta bantuan sistem pertahanan baru, tapi tahu bahwa semua bantuan datang dengan jeda. Sementara rudal Rusia datang tanpa jeda. Dan ketika itu datang, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Inilah sisi lain dari perang modern, ketika tempat tidur jadi medan tempur, ketika lampu yang padam jadi awal dari trauma kolektif, dan dunia mulai terbiasa. Kita menyebut korban sipil dengan nada datar. Kita baca berita pemadaman total dengan rasa hambar, karena kita tahu itu tidak terjadi di kota kita. Tapi ini bukan tentang Ukraina saja, ini tentang bagaimana Rusia ingin dunia tahu bahwa kekuatan mereka tidak berkurang, bahwa mereka tidak akan mundur hanya karena ekonomi digertak. Mereka ingin bicara dalam bahasa yang paling dimengerti oleh dunia modern, kekacauan terstruktur. Dan mungkin pada akhirnya kita semua harus bertanya ulang, apakah dunia yang kita tinggali ini benar-benar seimbang, atau kita hidup di tengah sistem global yang terlalu percaya bahwa semua bisa diatur dengan sanksi, dengan diplomasi, dengan pertemuan meja bundar, padahal ada kekuatan-kekuatan diam yang hanya mau berbicara lewat dentuman. Narasi ini bukan untuk mengagungkan perang, bukan untuk membenarkan kehancuran. Narasi ini adalah cermin untuk melihat seberapa jauh manusia telah menjadikan strategi sebagai tameng kekuasaan. Kita tidak sedang bicara soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi soal bagaimana perang ketika dimainkan di papan catur global. Dan Rusia, seperti halnya Amerika, Tiongkok, atau siapapun di lingkar atas kekuasaan dunia, memiliki caranya sendiri untuk bertahan, untuk menunjukkan taring. Bagaimana dengan Indonesia?